di level elit ya, di level elit kualifikasi round ketiga di Asia di mana timnya semua sudah berkualitas, punya pengalaman lebih tinggi dari kita dan kita memang ya harus sadar bahwa kita masih minim pengalaman di level ini dan peringkat kita pun yang paling buncit, tapi kita sudah memberikan penampilan yang begitu impresif dan itu dimanfaatkan dengan baik ya dari counter kita. Kemudian approach dari Tiongkok benar-benar coba untuk bertahan menutup kekurangan mereka dan sekali berharap ada keberuntungan dan itu terjadi bagi mereka. Ada dari Undip. Saya mengikuti podcast Spotify dari dulu. Makasih. Di sini banyak pundit yang berkelas ya dong. Saya dulu sangat benci sekali sama salah satu pundit di Spotify, sebut saja Bung Toel. Tapi makin ini kok bener ya kata Bung Toel. Pertanyaan saya ke Bung Adi, apakah STM miskin taktik cuman bisa bertahan? Cina bertahan tapi sekali nyerang masuk gol. Pemain timnas juga sudah grade A tapi masih kalah juga. Timnas butuh apa lagi Bung? Kecewa berat. Hai Spotify dimanapun kamu berada, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Aku yang gak sehat nih kayaknya epetan ya. Kemarin batuk semua, sekarang ingusan. Spotifyers, aku ngerti banget nih hati kamu gimana hari ini. Aku pun juga demikian. Loh kenapa kita? Iya, gak apa-apa. Ada hasil yang tidak kita inginkan dan di luar prediksi semua pundit ya kayaknya se-Indonesia. Yes, kita hari ini bakal nge-review tentang Indonesia melawan Tiongkok kemarin yang sayang sekali kita harus kalah dengan skor 2-1. Aduh, nggak apa-apa ya. Nah, seperti biasa nanti di akhir kita bakalan jawab pertanyaan dari kamu karena setiap minggu kita bakalan buka pertanyaan buat kamu yang penasaran banget gimana sih rasanya pertanyaannya tuh dijawab sama seorang komentator handal yang selalu ada di TV manapun aja. Kita sambut dulu dong yang terhormat Bapak Ibu sekalian, yang tersayang Bung Adiati. Halo Kabel, yes. Hai Kak. Ya. Ini aku sedih banget mau apapun intronya, tapi tuh emosinya gini, ya kita kalah gitu loh Kak. Ya. Semuanya, semua media juga sebenarnya walaupun apapun kritikan di luar sana ya, tapi at least ini kan laga yang kita pede banget ini 3 poin. Jadi pertanyaanku yang pertama, apakah benar narasi media di luar sana kalau emang karena line up yang masih di otak-atik, belum firm dan juga chemistry kekompakan dari tim kita, karena kan kalau ngeliat position kita 76%. Iya, possession wise sangat unggul, tapi bagaimana memanfaatkan possession yang unggul itu di sepertiga akhir lapangan lawan tidak berjalan dengan mulus dan mungkin beberapa personel yang dipercaya oleh Sintayong mendapatkan kesempatan tapi underperform. Ini menjadi keadaan yang kurang optimal terutama di babak pertama. Tapi kalau dari approach tactical dari pattern yang coba dimainkan oleh Sintayong sangat masuk akal dengan coba mengaktifkan dua wingback untuk lebih menekan ke atas dengan agresi ya, karena 4-4-2 yang tampilkan oleh Tiongkok di beberapa laga sebelumnya menyebabkan ada approach seperti ini dari Sintayong dan ini akan membuat build up dari Tiongkok juga terganggu, tapi juga yang cerdiknya dari Tiongkok adalah mereka tampil lebih dengan 4-4-2 diamond dan juga ada approach yang simple tapi begitu efektif ya dengan upaya-upaya long ball yang lebih banyak dan bagaimana agresi dari press mereka kembali membuat kita juga sulit sekali untuk bisa menembus pertahanan mereka yang begitu disiplin. Ada urgensi bagi Tiongkok untuk bisa meraih hasil yang bagus di Qingdao dan mereka pertunjukkan itu dan bagaimana setiap para pemain Indonesia berupaya untuk berkreasi selalu saja terjebak dengan mid block yang begitu rapat dengan compact defense yang begitu baik dan bagaimana situasinya terkadang man to man ini sangat sulit bisa dicermati oleh Indonesia di pertandingan kemarin dan sayangnya memang ada kesalahan-kesalahan yang sangat fatal yang berujung adanya petaka dengan gol tercipta ya. Iya, nah kalau menurut POV dari kakak sendiri pemilihan starting line up yang akhirnya Asnawi masuk, terus Eliano nggak dimainkan, itu bagian dari strategi atau seperti apa sih? Disayangkan atau memang itu yang terbaik gitu? Ya, Sintayong melihat mungkin perkembangan para pemain di latihan ketika tiba setelah long flight dari Bahrain menuju Tiongkok, kemudian juga bagaimana reaksi para pemain dari result di Bahrain, baik itu mentally pun juga dengan bagaimana secara psikologis apakah mengganggu dengan adanya akhir dari persaingan yang begitu membuat para pemain kecewa gitu kan. Jadi dengan juga kendala-kendala cedera bagi Jordi Amat, bagi Sandy Walsh, dua pemain yang mungkin juga perannya di Bahrain juga digunakan sejak awal dan Sandy Walsh memang pemain yang begitu penting ya di sisi kanan dan ini kembali saya sudah kemarin juga berbicara pre-match ketika membawakan laga ketika Tom Haye tidak tampil sebagai pilihan utama sejak awal maka balance dari tim ini akan sedikit terganggu, daya kreasi juga akan berkurang dan kendali laga memang mungkin masih bisa dipegang tapi ketika bermain dengan ketika melewati garis halfway line single pivot ya dengan Nathan Chow yang lebih sibuk untuk bisa bergerak menggiring bola dan bervariasi di lapangan tengah melakukan koneksi tapi
jauh berbeda dengan apa yang bisa ditawarkan oleh Tom Haye dengan karakter permainan yang juga berbeda dan bagaimana Tom Haye press resistant dan dia bisa tidak hanya men-switch play tapi juga melakukan kombinasi di area-area sempit dan kemudian visinya untuk bisa memberikan key passes menuju zona pertahanan lawan ini masih belum ada penggantinya. Jadi ketika mungkin Tom Haye kemarin tidak dalam kondisi fit 100%, Sintayong mungkin tahu juga keadaan dia seperti apa. Dan saya berpikir kalau Tom Haye memang dalam kondisi bugar, maka dia akan tampil sejak menit pertama ya. Tapi kembali situasinya dengan usia dia yang sudah juga tidak muda lagi dan bagaimana turnaround matches begitu rapat, ada travel time juga dan memang kita lihat bagaimana Tom Haye di Bahrain juga berjuang luar biasa gitu kan. Jadi mungkin juga ada efek-efek pelatihan yang membuat dia tidak bisa tampil sejak menit awal dan masuk di babak kedua memang memperbaiki keadaan, tapi mungkin sudah sedikit terlambat dengan kita harus mengejar 2 gol ya. Iya, kalau Adriano menurut Kakak udah strategi juga nggak dimainkan di saat kemarin di Qingdao? Ya, Lionel Andrews mungkin dia mungkin tidak menjadi pilihan kali ini dengan tentunya pilihan taktikal dari Sintayong yang mungkin Oh, tidak akan bisa mengakomodir Eliano Reinders. Mungkin dia akan tampil di zona pertahanan tapi tidak akan mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Tapi sebenarnya kita lihat bagaimana potensi dia bisa ditampilkan di posisi nomor 10 atau di wing sebelah kiri untuk bisa membuka pertahanan Tiongkok yang begitu rapat ya di sana ya. Dan saya pikir juga Gao Zunyi wingback mereka di sisi kanan tampil impresif bersama dengan Xu Wenning dan ini adalah dua pemain yang memang benar-benar memberikan efek luar biasa bagi pertahanan Tiongkok ya. Mereka sangat-sangat disiplin untuk bisa mengengage para pemain di situasi-situasi yang sebenarnya cukup menantang juga bagi para iya. pemain Tiongkok dan Lille juga sama ya begitu baik dia untuk bisa mengawal di posisi sides bagi Tiongkok. Karena kalau kemarin kan melihat apalagi di babak pertama ya Kak, ini, memang sih kita nggak bisa menyepelekan seorang tim China gitu kan, Hmm, ini tim yang lagi sakit hatinya juga iya. karena nggak pernah menang, pasti mau bounce back banget lah Hmm, di laga kali ini. Cuman 2 kali shot terus tiba-tiba ya. dua-keduanya masuk, terus sementara itu di laga-laga sebelumnya mereka selalu nggak dapet itu, kenapa di laga kita, kenapa apa yang salah dari babak pertama? Iya, bagi Tiongkok ada grafik meningkat dari penampilan setelah dikalahkan di opening match 7-0 ya oleh Jepang. Mhm. Mereka hanya kalah tipis dengan adanya kesalahan menghadapi Saudi Arabia 2-1 di eh, Adelaide Oval pun mampu meraih keunggulan terlebih dahulu. Tapi kemudian mereka juga kolaps di babak kedua dan kalah 3-1 dari Australia. Tapi grafik penampilan dan perbaikan dari segi tactical approach yang coba dilakukan oleh Branko Ivanovic juga sudah nyata. Dan dia mungkin kemarin back to basic dan benar-benar rela untuk melepaskan kendali, rela untuk melepaskan identitas Tiongkok yang sebenarnya juga tampil dengan passing game, berani bermain rapat-rapat. Kemarin mereka sama sekali tidak menampilkan itu karena mereka tahu ancaman yang bisa didapat dari Indonesia kalau Indonesia melakukan counter-counter bahaya. Dan ini benar-benar merubah bagaimana jalannya pertandingan, bagaimana yang biasanya kita counter attack sangat baik setelah kita bertahan, kali ini kita memegang kendali possession. Dan begitu banyak kebuntuan tercipta ketika sudah memasuki ke zona pertahanan Tiongkok. Ini menjadi pembelajaran yang luar biasa dan bagaimana juga Sintayong sudah tahu betul pemain-pemain mana yang bisa dia andalkan di momen-momen yang sulit seperti di laga kemarin karena possession wise menyentuh 60% lebih di babak pertama dan bahkan menyentuh 80% di babak kedua. Belum begitu baik tim kita memanfaatkan keunggulan ini dan ketika diberikan keleluasaan untuk mengendalikan possession, pergerakan para pemain depan pun harus lebih fluid, apakah tengah pun juga sama karena di babak pertama praktis fluiditas tidak tercipta dan koneksi terganggu kembali dengan approach pertahanan para pemain Tiongkok dan bagaimana situasinya mereka memang tidak bisa tampil dengan memainkan 5 pemain di lapangan tengah untuk bisa menutup para pemain Indonesia, tapi justru menjadi 6 pemain di sana dan ini yang semakin membuat sulit ya bagaimana pergerakan Ianer kemudian juga Nathan Cho benar-benar ditutup rapat dengan baik sekali dan saya pikir ini kembali pembelajaran dan bagi pemain kita di level elit ya, di level elit kualifikasi round ketiga di Asia di mana timnya semua sudah berkualitas, punya pengalaman lebih tinggi dari kita dan kita memang ya harus sadar bahwa kita masih minim pengalaman di level ini dan peringkat kita pun yang paling buncit, tapi kita sudah memberikan penampilan yang begitu impresif dan terus bisa meraih poin bahkan menghadapi Saudi, Australia kemarin memang menjadi blip dengan kesalahan-kesalahan yang dieksploitasi karena dengan konsep kita mengendalikan possession, kemudian juga coba agresif untuk menekan pertahanan lawan ini adalah risk and reward ya, risk yang diambil dengan meninggalkan zona pertahanan karena mengirim begitu banyak pemain untuk bisa menekan bahkan mungkin hanya
menyisakan 2 pemain bertahan karena transisi itu yang terjadi ketika dalam posisi 2-3-5 tapi, serangan kita terhenti, ada intercept atau ada gangguan di sana yang membuat possession berpindah seperti yang terjadi di gol kedua ya. Ini membuat situasinya agak kurang nyaman di zona pertahanan dengan adanya gap yang menganga antara Hillshurst dan juga Ezes, karena Hillshurst juga kerap kali menjadi pemain yang memulai serangan, dan ini ketika di skema seperti ini memang biasanya dari back three yang ada, maka posisi dari 2 side backs dari center back ini akan coba untuk melakukan build up, dan Hillshurst lebih sering untuk bisa mendekat dengan Asnawi berkombinasi dengan Witan juga. Tapi kemudian ketika dia switch juga dia begitu aktif. Tapi ketika bola tersangkut, ada intercept, ada gangguan yang membuat adanya tekanan langsung yang bisa diberikan, dan umpan dari pemain Tiongkok Gao juga begitu impresif ya dengan kaki luarnya. Ada space, ada jarak yang dieksploitasi dan langsung berbuah gol. Ini adalah dia risk and reward-nya, yang kalau reward-nya tidak didapat oleh kita untuk menciptakan gol, maka akan ada risk yang terjadi dengan rapuhnya pertahanan ketika ada serangan mendadak dari lawan. Iya, dan kalau melihat Kak, oke, teknisnya mungkin kita udah dapat nih harusnya gitu. Tapi, setelah itu hasil dari ini semua, dari rentetan dari awal kita menjalankan round Ya. 3, itu kan banyak juga yang akhirnya, jadi mengkritik, STY-nya nih, "Aduh kita nggak pernah menang." Tapi kalau kita melihat kan kita melawan tim-tim yang Di ranknya di atas atas kita, kita, iya. gitu. Kalau menurut POV Kakak, kita ini udah over expectation ke STY kah? Atau memang ini seharusnya masih kita dapatkan untuk pembelajaran 50% pertandingan yang tersisa? Iya, masih ada 6 pertandingan Iya. lagi, dan kalau kita berbicara di level ini di round 3 dari qualifiers, mungkin banyak yang berpendapat kita harus bisa menang di Tiongkok, di Qingdao, ini potensi kita untuk meraih 3 poin. Memang betul. Kalau kita melihat bagaimana kita dilukai di Bahrain dan bagaimana perkembangan permainan kita defensively menurut Australia, dan kemudian di Saudi juga kita bisa memberikan perlawanan. Tapi kan kita lihat bagaimana approach dari Saudi, tim home Saudi Arabia dengan tim home Tiongkok di Qingdao sangat berbeda approach-nya. Saudi coba untuk menekan, coba untuk bermain agresif juga, ini membuka ruang-ruang yang bermanfaat bagi Indonesia, dan itu dimanfaatkan dengan baik ya dari counter kita. Kemudian approach dari Tiongkok benar-benar coba untuk bertahan, menutup kekurangan mereka, dan sekali berharap ada keberuntungan, dan itu terjadi bagi mereka. Dan semuanya terjadi dengan kesalahan dari pemain Indonesia. Ini yang harus menjadi pembelajaran di level ini. Satu kesalahan akan dihukum oleh tim manapun yang ada di persaingan grup C, dan itu yang terjadi di Tiongkok. Dan juga mungkin ini kritik juga ya bagi Sinteyong kepada para pemainnya. Kalau sudah saya percaya tapi tidak tampil dengan performa yang diharapkan, tentunya di laga-laga selanjutnya bukan menjadi hal yang akan dipermasalahkan kalau beberapa nama ini akan di-drop lagi ya. Karena Shane Pertama mengambil resiko terlalu banyak di gol pertama. Clearance yang simple untuk membuang bola harusnya dia lakukan, tapi dia mengambil resiko dan membuat adanya bola yang bisa dikirimkan lagi ke area berbahaya dan dimanfaatkan menjadi gol ya. Iya. Nah, di match-match selanjutnya masih ada 6 pertandingan tersisa, haruskah STY masih utak-atik karena kan ada Kevin Dix juga kan, gitu, atau seperti apa nih dengan pattern yang dari awal saja? Ya, kalau Kevin Dix bisa tampil di 2 laga menghadapi Jepang dan Saudi Arabia di home kita, tentunya akan menjadi pemain yang adisinya kembali begitu istimewa dengan experience dia di level Eropa bersama dengan Copenhagen, juga bermain di Champions League. Bahkan sangat-sangat kita nantikan apa yang bisa dia tawarkan bagi squad Garuda gitu kan. Tapi kita harus melihat juga lawan ini punya kaliber yang luar biasa. Jepang praktis mendominasi, bahkan mereka juga punya potensi sebenarnya untuk menyapu bersih semua laga, tapi kemarin ditahan oleh Australia ya dengan hasil 1-1. Ini tetap memberikan keuntungan juga bagi Indonesia, karena Australia ada di peringkat kedua tapi poinnya 5, jadi masih sangat rapat ini perolehan poin dari peringkat 2 hingga ke bawah, dan saya pikir ini masih membuka peluang kita untuk mengunci target kita yang sebenarnya kan tidak muluk-muluk ya, peringkat 4. Mungkin kemarin dengan results yang terjadi kita punya harapan bisa ada di peringkat kedua untuk beberapa waktu kalau menang di Bahrain, tapi tidak terjadi gitu kan. Jadi outcome-nya dari 2 laga away dengan 1 poin yang harusnya kita meraih kemenangan di Bahrain tidak terjadi, harus disyukuri karena kembali ini adalah situasi di mana Indonesia meraih prestasi yang kalau menurut saya di semua laga di grup C ini, kalau kita mampu melukai lawan, mencuri poin, bahkan harapannya memiliki kemenangan dari beberapa laga nanti ya, akan menjadi bonus luar biasa. Dan selalu saja tim kita tentunya dalam keadaan overachieving, karena mungkin ini adalah satu hasil yang didapat begitu cepat dan sangat positif ya. Harapannya bisa
ada beberapa laga-laga lagi di mana kita akan tampil dengan meraih kemenangan seperti laga home menghadapi Bahrain dan laga home menghadapi Tiongkok. Kita bisa membalas apa yang terjadi di Bahrain dan juga di Qingdao dengan mampu untuk meraih kemenangan ya di home, dan nanti tinggal melihat bagaimana hitung-hitungan di persaingan di grup C kalau kita mampu mengunci 2 kemenangan, dan mungkin juga harapannya bermain imbang dengan Saudi Arabia lagi di Gelora Bung Karno akan menjadi 7 poin yang sangat bermanfaat nanti harapannya untuk Indonesia. Iya, nah itu tadi ya yang seperti Kak dibilang kita sebenarnya udah overachieving dan Mhm, kemarin kan aku kepo ya Kak, ya, gimana sih, POV kan negara kita nih lagi disorot banget gitu, mhm, kayak, media Belanda, media Australia, bahkan ada media Belanda yang bilang karena kekalahan kita di Qingdao itu, mhm, ya kita semakin jauh, kemungkinannya untuk lolos ke ya, Piala Dunia. Kalau menurut Kakak gimana sih? Kalau tadi kan Kakak masih memungkinkan, tapi mhm. kan lawan kita juga nggak gampang Ya waktu sebenarnya itu. kalau kita mampu meraih 1 kemenangan dari 2 laga away dari Bahrain atau dari Tiongkok, maka Heeh, harapan kita untuk mengunci peringkat 4 semakin besar. Tapi sekarang kan oh, jadinya persaingan masih terus terbuka, iya, Tiongkok sudah meraih kemenangan, bisa mendekat dengan kita, perolehan poinnya sama. Kemudian Bahrain yang kemarin menahan imbang, Saudi, dan bagaimana Saudi kembali gagal untuk mengeksekusi penalti bagi Saudi Arabia membuat situasinya bagi Mancini juga masih sangat sulit. Bahkan di laga-laga home Saudi mereka belum bisa meraih kemenangan satu kali pun, dan ini menjadi keadaannya sangat terbuka. Mungkin hanya tadi Jepang yang begitu mendominasi, tapi kemudian dari Australia hingga ke Tiongkok semua negara ini termasuk Indonesia masih memiliki chance untuk bisa memperebutkan posisi 2, 3, dan 4. iya. Oke, itu tadi pertanyaan terakhir dari aku, sekarang aku mau bacain pertanyaan dari kamu, ayo. Ini kita mulai ya, pertanyaan pertama ada dari siapa? Oke, ada dari Undip. "Saya mengikuti podcast Spotify dari dulu, ih makasih, di sini banyak pundit yang berkelas." Iya dong, saya dulu sangat benci sekali sama salah satu pundit di Spotify, sebut saja Bung Toel. Tapi makin ke sini kok bener ya kata Bung Toel. Pertanyaan saya ke Bung Adi, apakah STM miskin taktik cuman bisa bertahan? Cina bertahan tapi sekali nyerang masuk gol. Pemain timnas juga sudah grade A tapi masih kalah juga. Timnas butuh apa lagi, Bung? Kecewa berat. Timnas butuh pengalaman untuk tampil bersama. Timnas untuk kali ini butuh lagi untuk bisa belajar dari kesalahan-kesalahan, karena tim ini kan average age-nya sangat muda sekali, dan mungkin salah satu yang termuda di grup ini gitu kan. Jadi juga jangan lupa bahwa ini kali pertama kita berlaga di third round, dan kita harus humble juga dengan bagaimana adanya respect yang harus kita berikan kepada lawan-lawan lain yang punya pengalaman, punya jejak pertandingan yang lebih banyak di level ini. Dan saya pikir dengan Tiongkok yang juga sudah pernah lolos ke Piala Dunia, mereka bukanlah tim yang bisa dengan mudah kita kita hadapi, dan dengan mereka dalam posisi terhimpit, wajib meraih kemenangan, ada tekanan juga, dan saya pikir outcome-nya bagi mereka positif, bagi kita memang kurang mengenakan, tapi ini harus diterima, dan banyak pembelajaran yang saya pikir tadi bisa diaplikasikan di laga berikutnya ya. Dan memang kata Sintayong juga belum berakhir, masih ada peluang, masih ada kesempatan untuk melukai Jepang pun kita bisa gitu kan, dengan apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita bisa pertunjukkan di GBK menghadapi Australia misalnya. Saya pikir juga approach nanti tidak akan jauh berbeda dengan bagaimana Jepang akan benar-benar menguasai laga, tapi kita akan kuat di pertahanan. Jadi semua masih mungkin, dan dari tactical approach, saya pikir justru kemarin ada variasi yang coba dimainkan, yang Iya, jauh berbeda dari apa yang paham. biasanya menjadi pattern yang nyaman ya bagi pasukan Garuda. Kali ini coba untuk lebih mendominasi, tapi tidak dengan outcome gol tercipta. Ini juga kendala yang harus bisa dicari solusinya, dan waktunya masih cukup panjang menuju nanti di bulan November. Dan saya pikir dari segi miskin taktik, saya pikir enggak ya, karena apa yang coba dipertunjukkan dengan adjustment juga di mid game, kemudian adjustment lagi di start babak kedua dengan pergantian pemain, dengan bagaimana merubah menjadi 3-4-3 yang lebih kita nyaman bermain dengan Tom Haye di lapangan tengah. Ini menjadi keadaan yang saya pikir coba diselesaikan masalahnya oleh Sintayong dan Iya. para asistennya, dan keluar dengan hasil 1 gol memangkas keunggulan, tapi tidak bisa mendapatkan waktu yang cukup ya untuk Oh, betul. menciptakan equalizing goal. Iya, karena waktunya juga tipis juga Kakak, untuk berlatih bersama, Hmm, untuk, ya, berproses bersama gitu. Tapi udah overachieving dan lagi-lagi ya Kak, ini kan sejauh ini paling jauh ya kita ya. paling terjauh ya. Sejauh ini paling jauh loh Ya. Undip. Jadi kita dukung terus ya STM dan Di juga apa, pasukan. di gaya kualifikasi baru ini, dengan juga adanya turnamen World Cup yang berbeda nanti dengan 48 tim, memang ini peluang besar ya bagi tim-tim seperti Bahrain, seperti Mhm, Indonesia untuk bisa mendapatkan kesempatan berlaga di World Cup ya. iya. Nah Undip semoga terjawab pertanyaannya, next kita ada siapa lagi? No hate ya, no hate, kita just football. Tolong undang Bung Toel, pendapat dia benar pada akhirnya biar pemuja STY dan pemain keturunan pada tobat, jangan mengolok-olok Coach Indra dan pemain Liga 1 lagi. Bung Adi, kenapa pemain diaspora banyak yang blunder?
Enggak seperti itu ya, kita tidak bisa menilai dalam, satu pertandingan bagaimana banyaknya, individual errors yang berujung dengan, adanya gol tercipta bagi lawan, tapi juga kita lihat bagaimana Tiongkok berupaya untuk bisa merubah approach mereka untuk mendapatkan, poin 3 dengan tidak lagi, main dengan DNA asli mereka, tapi coba adapt juga terhadap Indonesia. Ini juga respect yang diberikan ya oleh Coach Branko Juvakovic, bagaimana dia tahu betul kelebihan-kelebihan dari pasukan Garuda dan dia coba meng-eliminate semua keunggulan itu dari sisi sayap, dari area sentral kita benar-benar mati di babak pertama, dan itu juga kredit bagaimana mid block dari Tiongkok itu begitu rapat dengan tadi ya man to man marking, 2 gelandang mereka selalu saja disiplin untuk menutup siapapun pemain yang coba masuk dan mostly memang Nathan Chow yang coba masuk untuk menggiring bola menuju, zona pertahanan Tiongkok dan ini, satu, approach yang sangat sukses dari Tiongkok dan, saya pikir kalau bicara tentang, Sinteyong yang sudah memberikan begitu banyak kontribusi perkembangan terhadap tim kita dan membawa menuju saat seperti ini, kok sepertinya sangat cepat ya, banyak yang amnesia, banyak Iya, yang iya. melupakan begitu, besarnya jasa dari, coaching staff dan bahkan dari para pemain pun juga dia fair dalam memilih pemain dan tidak ada yang membeda-bedakan, pemain-pemain Liga 1 juga ada di squad ini, ada Malik Rizaldi, ada Rizky Ridho juga, ada Dimas Derajat, ada Ricky Kambuaya dan masih banyak lagi, Hernando juga ada gitu kan. Jadi, saya pikir tidak ada perbedaan dari, mana pemain yang memang sesuai dengan, taktikal dari Sintayong, mana pemain yang memang sesuai dengan lawan-lawan yang dihadapi, dan juga harus dicocokkan juga gitu kan, siapa yang, siap tampil dan level of fitness juga, eee, siapa yang akan siap akan disajikan dalam lineup utama dari Sintayong. Saya pikir itu tidak menjadi, perbincangan yang patut diperdebatkan karena yang terbaik lah yang akan bermain untuk, Mhm. pasukan Garuda gitu kan. Kalau bicara tentang Coach Indra juga punya gaya sendiri yang juga cukup sukses, bagi Indonesia juga di level kelompok umur dan itu menjadi, prestasi yang luar biasa. Jadi tidak perlu ada, perbandingan, tidak perlu ada yang mengatakan ini lebih baik, itu lebih baik, semuanya berupaya yang terbaik untuk, Iya. Indonesia gitu kan, baik di level senior pun juga di kelompok umur dan semua berbicara, baik juga Coach Indra, Sinteyong, dan juga Coach Nova yang akan berlaga juga dengan, timnya beberapa hari lagi kan. Iya, heeh. Iya, jadi kita sebenarnya nggak ada yang ngolok-ngolok juga sih, nggak ada pemuja juga, kita pendukung Kita ya. mendukung dari tim Iya, Indonesia ya iya, sebenarnya ya, dan heeh, kalau tim sedang berprestasi ini, sepak bola yang bisnisnya adalah urusan, tampil baik dan meraih, kemenangan dan saya pikir, dengan results kita yang saat ini juga sudah cukup baik, di mana lawan-lawan kita kembali punya, pedigree yang lebih tinggi kan. Jadi kita juga harus tahu diri lah dengan keadaan oke, di grup ini, karena tidak mudah untuk bisa bersaing dengan, iya. Jepang, Australia, Saudi, Bahrain bahkan dan juga Tiongkok. Kita lebih baik menilai proses daripada cuma dari satu laga aja gitu kan. Betul. Iya, semoga terjawab ya roll 1001. Oke, ada Mister Bet. Wih, Bung Adi, menurut Bung Adi siapa yang pantas ganti? Nah, saya, "Loh, kenapa harus diganti? Sebut aja Bung, biar nanti salaman sama Pak Erik. 4 kali pertandingan nggak pernah menang." 4 kali pertandingan tidak pernah menang, tapi kita harus juga melihat lawan-lawannya kembali kan kita berbicara tentang adanya Saudi, adanya Australia di grup ini, Langganan loh sangat-sangat itu. sulit ya. Jadi apa yang kita Langganan harapkan gitu. untuk meraih kemenangan menghadapi Saudi misalnya, memang bisa, tapi kan Mhm, ini belum, menjadi momennya. Hampir kita mendapatkan, poin 3 juga di Jeddah dengan penampilan iya, kita, hampir kita bisa mendapatkan poin 3 juga di Bahrain dengan penampilan kita dan bagaimana konsep kita untuk menghadapi Australia, tentunya kita akan tampil lebih defensif dan outcome-nya bisa mengamankan poin. Jadi semua approach dari, Sinteyong dan, tim pelatih sudah terukur saya pikir. Cuma kemarin, untuk di laga menghadapi Tiongkok memang ada perubahan approach dari Tiongkok ini yang membuat, Coach Shin dan, coaching staff-nya tidak terlalu siap mungkin mhm, untuk, iya, menerka apa yang akan dilakukan oleh tim tuan rumah dan semenjak setup dilakukan, ketika tim tuan rumah tidak bereaksi yang diinginkan, iya. maka akan ada, gangguan dari flow, gangguan dari ritme, dan, fluiditas di lapangan tengah juga terganggu, dan bagaimana, penetrasi para pemain depan, mungkin terlalu statik sehingga mudah untuk bisa dicermati oleh, backline dari, Tiongkok dan ini juga kredit bagi Tiongkok harusnya kita berikan karena mereka menunjukkan satu penampilan yang jauh, berkembang dengan gaya yang lebih mungkin simple, Iya. tapi bisa berujung dengan 2 gol mereka ciptakan.
Iya betul banget. Ini jadi kekalahan pertama kita sekaligus kemenangan bagi Tiongkok ya. Kalau untuk pengganti kan ya kita belum perlu berbicara Nggak usah. tentang keberhasilan Sintayong karena masih ada, durasi kontrak yang harus, Iya. dijalankan oleh, Sintayong dan harus juga dihormati oleh federasi Betul. dan saya pikir masih akan ada kolaborasi yang cukup, panjang ini untuk Mhm. 3 tahun ke depan ya bersama dengan Sintayong. Kecuali Ten Hag mungkin siapa yang gantiin? Itu yang jadi pertanyaan aja. Niki Yoris Suratama, kekalahan pertama timnas Indonesia di qualifier World Cup 2026. Apakah ini faktor coach Shin bereksperimen starting line up dan kurangnya koordinasi atau komunikasi di 2 gol dari China itu Mhm, membuat Rizky Ridho kembali harus main sejak awal. Di saat tertinggal seperti semalam, kita sebenarnya membutuhkan sosok Elkan dengan postur tingginya yang sudah dipahami oleh Arhan. hmm. Ya, Jay. Iya, kalau untuk, Arsen Bagot mungkin memang masih ada, permasalahan yang kita tahu Ya. di belakang itu dan, tetap menjadi pemain yang bisa dipilih oleh Sinteyong dan, Indonesia tentunya. Kalau sudah dipahami oleh Arhan, tapi kan kemarin juga dengan, lemparan ke dalam yang menjadi Ya. alternatif bagi kita, berujung juga dengan gol Tom Haye gitu Iya. kan. Saya melihat, justru Rizky Ridho mungkin kemarin kenapa yang dipilih oleh, Sinteyong adalah Shane Patinama adalah tentunya dengan, eee, pattern dan juga formasi ya dari, Sinteyong dan saya mengerti kalau 4-4-2 yang dilawan tentunya adalah dengan, konsep, 2 wingback yang akan pindah, flankers dari, Tiongkok ya, ini sangat-sangat masuk akal. Mereka akan main tinggi, Asnawi bermain tinggi, kemudian juga Shane bermain tinggi, kadang dia masuk ke dalam juga, bergantian dengan Verdonk. Tapi memang agresivitas dari Shane ini agak kurang kemarin, Ya. dan ketika dia coba bertahan pun, tadi ya mengambil resiko terlalu banyak untuk tidak melakukan clearance dengan cepat dan, memang ini yang diharapkan adalah kombinasi antara Asnawi, Witan untuk bisa membongkar, pertahanan yang, mungkin kalau menuju ke zona kotak penalti mereka akan, tampil dengan low block-nya yang rapat dan compact dan harapannya dengan kombinasi dari Asnawi dan, Witan bisa membongkar pertahanan ini, tapi tidak terjadi dengan mulus dan ada beberapa kesempatan di mana Asnawi coba untuk lebih penetratif tapi kehilangan possession dan kemudian berbuah dengan lagi ya kesempatan Tiongkok untuk menekan gitu kan. Pun juga sama di sektor kiri, Ragnar yang coba untuk, memeluk lebih dekat garis di sisi tapi juga diganggu dengan, baiknya penampilan dari Gao dan di sisi, kiri ada Lee juga yang tampil bagus gitu kan. Jadi kembali ketika ada approach man to man di sana dari para pemain wingback Tiongkok ini, sangat sulit bagi pasukan Garuda dan, ketika coba untuk menyerang pun para wingback Tiongkok ini tidak terlalu, agresif ya sehingga mereka tidak mendapatkan, pressing yang sesuai harapan dari pasukan kita gitu. Harapannya kan, Asnawi dan juga Shane bisa pressing, engage lebih dekat dan retain possession bola menuju ke kotak penalti dari Tiongkok. Tapi dengan, konsep mereka bertahan yang sedikit berbeda, yang tidak membuat agresi terlalu banyak dilakukan oleh para wingback-nya, ini membuat, keadaannya sedikit berubah ya di lapangan. Mhm, mhm. Iya betul banget. Kemarin kita defense-nya sampai tinggi banget loh dan Iya dan ya mungkin itu sebuah, percobaan, eksperimen dengan mhm, kita menguasai possession lebih, dengan konsep ini harapannya akan ada peluang-peluang banyak dipompa menuju zona pertahanan. Tapi dengan, keadaan di mana para pemain Tiongkok tidak terlalu, cepat ya untuk bisa langsung menekan, mereka sabar, mereka menunggu, situasi yang lebih nyaman bagi mereka untuk, menekan, juga menggunakan kesalahan-kesalahan pemain Indonesia yang tentunya ketika coba mendominasi possession ada harapan juga serangan lebih bergelombang, tapi ini yang justru ketika serangan gelombang ini tidak diikuti dengan kreativitas dan bagaimana final ball-nya tidak ketemu, maka akan sulit ya bagi tim yang mendominasi possession. iya, karena banyak juga yang menyayangkan, memang masuknya Messi itu kan, Mhm. jadi PR juga bagi J, harusnya bermain dengan orang yang sering bermain dengan dia. Ya, Jadi nggak ada mismatch. masih dibentuk ya tentunya kerjasama antara Enzes dengan Hilgers dan mereka Mhm, memang, 2 penampil terbaik, tapi Rido juga in with a shout untuk laga-laga berikutnya untuk coba dimulai, sejak awal laga sebagai starter karena dia terus tampil, begitu konsisten ya. Tapi kalau bicara tentang approach kemarin memang karakteristik menyerang dari Rido pun, tidak selalu, progresif dan agresif gitu kan, sehingga Shane yang dipilih di sana dan memang tidak sesuai dengan ekspektasi dari tim pelatih mungkin penampilan mhm, dari Yassin Patinama ya. iya. Tapi luar biasa sih keputusan STY kemarin bisa mengganti Mes tuh. Ya, Iya, mungkin juga Anies, level of fitness-nya juga mungkin dipertanyakan juga mhm, karena dia, ya inilah ketika tadi, risk and reward seorang mhm, center back yang terlibat dalam build up, iya, dia akan tampil mendekat menuju lapangan tengah bahkan juga berupaya untuk lebih tinggi lagi mhm, dan ketika ada satu hambatan dengan
bola dari gawang kan, dapat ditujukan ke area sentral dengan sebenarnya cover-nya sudah cukup, ada 2 3 pemain Iya, dengan jersey putih di sana, tapi tidak dengan pressing agresif. iya. Sehingga dia bisa melepaskan umpan yang berada tepat di antara, jarak yang cukup terbuka dari 2 center back kita gitu kan. Dan ini Mhm. menjadi, kendala memang yang dihadapi kalau tim coba build up dengan 2 center back yang aktif Mhm. untuk, bergerak menopang serangan juga gitu kan. Dan Iya. ini tidak hanya kita lihat di Indonesia, tapi juga bagaimana casing point-nya Brighton misalnya di Premier League juga melakukan Mhm. hal-hal serupa, dan ketika tim tampil lebih defensif, lebih, monoton untuk, menekan, tapi justru akan mendapatkan reward-nya dengan gol-gol yang bisa Iya. mereka hasilkan. Iya. Nanti jadi evaluasi pasti ya pas pulang dari Iya, Cina ini. Next, semoga terjawab ya Niki. Ada Dimas Gimnastiar. Menurut Bung Adi, apa penyebab kekalahan melawan China? Apakah merubah mhm, pemain di starting eleven yang berbeda iya, sangat berdampak? Mengingat ketika melawan Bahrain, starting eleven-nya lebih baik daripada melawan China, hanya cukup mengganti Jordi Amat yang mhm. cedera dengan Ridho saja seharusnya. Iya, itu menjadi hal yang mungkin, wajar kita pikirkan dan Iya. kita juga mungkin, melihat bagaimana para penampil di, Bahrain tampil optimal, luar biasa, juga dengan back three kita yang cukup nyaman beraksi bersama. Tapi kemudian juga laga ini kan, berlangsung dengan jarak yang rapat Hmm, dan bagaimana travel time juga mengganggu yang yes. begitu panjang. Ini hal-hal yang memang sangat sulit dan harus bisa dicermati di, qualifying round di Asia karena jarak antara Jepang menuju Indonesia, jarak Australia menuju, Mhm. Saudi, ini adalah jarak-jarak yang biasanya ditempuh mungkin, kita bisa sampai ke Eropa gitu kan. Ya, Tapi ini jarak dari Australia menuju ke ya. Saudi misalnya dengan, 16 jam lebih gitu kan. Dan Mhm. ini adalah hal-hal yang secara jarak bagi Indonesia juga masih baru, mereka juga tentunya coba mencermati ini dan, kebugaran para pemain juga akan terganggu, terlebih lagi dari segi mental. Mhm. Dan, result di Bahrain memang mau tidak mau itu mengganggu mental dari Iya, beberapa iya pemain betul. gitu kan. Jadi untuk bounce back-nya, untuk turnaround-nya sangat rapat dan mungkin juga Sintayong melakukan rotasi pemain ini karena terpaksa ya, karena kesiapan para pemain dalam latihan misalnya terlihat ada kurang bugar, misalnya juga mungkin Reinders Iya, mengeluh beberapa masalah yang dialami, adanya cedera mungkin, Sandy Walsh juga mengalami cedera, Jordi Amat cedera, dan mungkin ini yang membuat tentunya pergantian harus, terus dilakukan dan tidak hanya menampilkan tim yang sebenarnya sudah mungkin Sintayong mau juga menampilkan para iya pemain yang sudah betul. baik ya Mhm. di Bahrain, tapi ketika, level fitness-nya terganggu Iya, dari travel time dan juga rapatnya pertandingan membuat, mungkin siapa yang siap, ini yang harus, juga dicermati para pemain bahwa dalam kualifikasi seperti ini semuanya harus siap tampil mhm, dan, ketika dipercaya untuk menjadi pilihan utama harus menunjukkan performa yang sesuai dengan ekspektasi karena ini levelnya sudah, iya. sangat tinggi ya di Asia, di round ketiga Iya, ini. jadi banyak variabel lainnya ya. Ya, Dan travel time ini juga salah satu strategi dari mhm. China. Jangan lupa juga untuk membuat kita kelelahan di jalan. Tapi ya Kak, semalam itu aku nobar. Terus Ya, ketika kan aku nonton Kakak, terus ketika Kakak membahas tentang bukan prediksi lagi, line up, starting line up, mhm, kan Kakak melihat di situ, oh ini yang main nggak seperti biasanya. ya. Pertama kali apa yang Kakak pikirkan, ekspektasi apa dari seorang Kak Adi? Oh, langsung seyakin apa, berapa persen untuk kita akhirnya bisa menang atau Ya kita kalau melihat sebuah laga dan kita bekerja di laga tersebut dan kita percaya dengan apa yang, akan ditampilkan oleh sang pelatih dan juga para pemain. Dan konsep untuk, membela tim nasional adalah tentunya kan kita oh, punya rasa patriotisme, mhm, rasa kita ingin berjuang bersama dengan tim dan kecintaan kita gitu kan, dan bagaimana kita harus terus mendukung, keputusan mhm, dari pelatih kepala dan juga para pemain yang dipercaya karena mhm, federasi sudah memberikan, amanah kepada sang pelatih untuk memberikan yang terbaik dan saya pikir Sintayong pasti akan iya, memberikan yang terbaik gitu kan. Dan jadi kalau satu pertandingan saja sudah mulai banyak yang tadinya mendukung terus iya, tiba-tiba berbalik, ini juga menjadi hal yang lucu ya, heeh, faktor amnesia iya, tadi dan juga oke, faktor, tentunya bagaimana yang terpenting adalah kita harus mendukung para pemain dan pelatih kita. iya, Karena ini perjalanan yang masih sangat baru, pengalaman yang harus bisa dicapai oleh para pemain muda mhm, dan, ini levelnya sudah yang terbaik di Asia. Jadi, ya kita harus bersabar juga karena kan saya katakan kalau kita sudah ada di posisi ini di, kesempatan kali ini sudah overachievement dan iya, targetnya kan bukan untuk lolos saat ini, tapi bagaimana untuk mencari pengalaman, untuk mendekat dengan level penampilan dari Saudi, dari Jepang, dari Bahrain yang punya, pengalaman, Tiongkok sekalipun yang punya pengalaman juga di level bersaing seperti ini. Jadi bahkan Thailand pun juga kan tersingkir di grup yang ada iya, Tiongkoknya betul, di kualifikasi round sebelumnya. Jadi memang ini harus kita, cermati juga bagaimana Tiongkok juga punya, squad yang sebenarnya mumpuni, punya pelatih yang sangat berpengalaman dan mereka,
berambisi kemarin untuk bisa mengalahkan Indonesia kan. Iya, tapi setelah laga kemarin ya yang Mhm, aku pelajari akhirnya, wah ternyata banyak juga ya, dari ya semualah peserta nobar, ya, pasti semua rakyat Indonesia, ternyata tuh ada pakem-pakem pemain yang membuat mereka tuh secure. mhm, Ketika kemarin Kakak bahas tentang line up, ya, ya kayak gitu Kak, mhm, serius. mhm. Berarti itu jadi PR juga kan Kak untuk, membuat, publik juga percaya sama pemain-pemain Iya, ini ya? memang kalau kita melihat, di, line up menghadapi, Saudi, menghadapi Australia, menghadapi Bahrain, memang ada spine dari tim ini tidak berubah gitu kan. Bagaimana ada Martin Paes, ada Edzes, kemudian juga Tom Haye, Mhm, dan di depan tentunya strike gitu kan. Ketika kita berbicara pre-match kemarin, tidak ada nama Tom Haye, ini yang paling membuat itu, kita khawatir gitu betul. kan. Karena, pemain ini punya kemampuan luar biasa on the ball, off the ball juga begitu sibuk dia bekerja menutup ruang passing bagi para pemain lawan. Kemampuan dia untuk retain possession luar biasa dan ini masih menjadi pemain yang mungkin di bench kita belum ada, pengganti yang setimpal kalau terjadi apa-apa dengan Tom Haye, kalau dia tidak, fit 100% misalnya dalam laga kemarin dia tidak siap tampil sejak menit pertama, maka siapa yang masuk di situ, Nathan Choi sekalipun, ada perbedaan yang cukup signifikan bagaimana penampilan Tom Haye dengan Nathan Choi gitu. Mhm, oke. Semoga terjawab Dimas dan tadi aku juga udah terjawab dari Kakak. Ada Guilit, Bung Adi, apakah pergantian kapten mengindikasikan ketidakpuasan pelatih terhadap kinerja atau kepemimpinan kapten sebelumnya? Padahal Mhm. sejauh ini Jai tampil bagus sebagai kapten, dia bisa mengorganisir lini pertahanan. Ya, kalau menjawab pertanyaan ini tentunya first captain kita tetap Asnawi Mangkualam, vice captain-nya adalah Jay Itzes. Dan kalau Asnawi main, maka main captain kita yang akan mengenakan ban kapten gitu kan. Ini bukan masalah Itzes tampil tidak bagus atau Itzes tidak menunjukkan trait sebagai kapten. Kita lihat bagaimana dia dipercaya menjadi kapten utama dalam laga ketika Asnawi tidak tampil sejak menit pertama, selalu saja memuaskan dan luar biasa dan tidak merubah ya peran dari Itzes di lapangan. Dia juga terus berkomunikasi, terus menjadi leader juga mengorganisir, tim kita. Jadi ini bukan menjadi masalah seperti itu. Jadi memang kapten utama kita adalah Asnawi. Kalau Asnawi main sejak awal, maka Asnawi yang akan menggunakan ban kapten. Wah, informasi-informasi kayak gini nih Kak, variabel-variabel lainnya yang harus kita gaungkan supaya banyak nih Sobat Sportiva yang makin paham. Rio Matsumura, menurut Bung Adi apakah kekalahan ini berdampak ke target di 2 laga home bulan November nanti? Artinya timnas harus mati-matian untuk meraih poin penuh dari Jepang dan Arab Saudi. Terima kasih, semoga jawab. Iya, kalau untuk tim kita bermain dengan Jepang dan Saudi Arabia tentunya setiap laga konsepnya adalah untuk berupaya mencari kemenangan. Tapi kan kita harus berbicara common sense juga bagaimana kualitas Jepang mungkin 2, 3 level di atas kita saat ini, tapi kita juga mempersulit langkah mereka di Piala Asia misalnya Sunny Walsh mampu menciptakan gol dan dari situasi sekarang mereka juga kemarin sempat terkejut, dengan, result menghadapi Australia tidak sesuai rencana, ada hasil imbang. Australia dengan Popovich juga kan coba untuk memperbaiki situasi di grup ini di mana saat mereka tidak nyaman bahkan ditahan imbang oleh Indonesia dan Graham Arnold menjadi korban. Jadi ya keadaannya untuk dua laga berikut mungkin targetnya tidak berubah ya menghadapi Jepang maksimal kita mungkin akan berjuang untuk bermain imbang, tapi itu pun sangat sulit. Dan menghadapi Saudi Arabia ini yang menjadi keadaan yang harus bisa kembali dicermati, tidak boleh dilewatkan kesempatan karena tim Mancini kembali tidak dalam kondisi yang sempurna. Semalam pun tampil begitu mengecewakan dengan banyak peluang tapi tidak ada gol, bahkan penalti Dosari kembali gagal. Saya pikir untuk meraih kemenangan sangat mungkin di laga menghadapi Saudi Arabia ini peluang terbaik. Kalau untuk melukai Jepang juga ini kesempatan terbaik juga. Mungkin harapan 4 poin tidak muluk-muluk, tapi kita melihat juga kalaupun hanya mendapatkan 2 poin pun juga sudah menjadi hal yang positif ya. Tinggal nanti bagaimana justru di laga menghadapi Bahrain dan Tiongkok ini tidak boleh Iya, lepas 3 poin yang wajib diraih. Jadi amin. setelah nanti Australia, ada Bahrain, ada Tiongkok, sebelum Jepang lagi, Heeh, dan di laga Bahrain dan Tiongkok itu yang kita harus benar-benar bisa mengamankan 3 poin. iya, amin, semoga bisa. Amin. Abal, salam sejahtera ya Bung Adi. Apakah perpindahan posisi kapten dari Jai ke Asnawi membuat komunikasi di lini bertahan berkurang? Karena sejauh ini Jai cukup bagus menjadi kapten. Terus bagus atau tidak permainan Asnawi Witan Shen membuat menurut Bung Adi Ya, kalau kalau Bung kapten tadi kita sudah bahas, main kapten kita, kapten utama adalah Asnawi Mangkualam, Mhm, Jay Itzes, vice captain. Oleh karenanya kalau mhm, Asnawi main, maka dia akan menjadi kapten dengan ban kapten, sejak menit awal. mhm, Dan itu yang terjadi kemarin gitu kan. Kalau untuk penampilan mungkin ya itu tadi dengan adanya perubahan, dari, formasi sedikit, yang tweak oleh Sinteyong dan juga mhm, perubahan personal mungkin yang cukup masif di 2 flank,
Tapi kemudian para pemain yang dipercaya mungkin sedikit underperform. Kalau Witan tentunya akan bergantian dengan Malik Besali, dan Malik Besali pun di debutnya begitu sensasional, tapi Witan mungkin kemampuan dia, pengalaman dia untuk bisa membreak tadi ya, low block dari lawan, itu coba diperhitungkan oleh Sintayong. Tapi memang kemarin tidak berjalan dengan baik, kombinasi dari Asnawi dan juga Witan, oleh karenanya ada perubahan di babak kedua. Tapi kalau saya pikir penampilan dari Shane Patinama, dari Witan Sulaiman dan Asnawi Mangkualam kemarin memang di bawah kemampuan terbaik mereka ya. Kalau untuk Shane Patinama terutama ya, karena dalam penampilan kemarin ada kesalahan yang berujung gol, dan juga ketika coba untuk menekan agresinya kurang optimal. Sedangkan Asnawi berupaya. Asnawi tentu saja setiap pertandingan layaknya kapten kita yang benar-benar menggambarkan semangat dari Indonesia. Dia coba duel, dia coba masuk menusuk berkombinasi dengan Witan. Memang tidak semuanya berjalan dengan mulus, tapi beberapa kesempatan ada hal-hal yang positif yang bisa didapat. Dan kembali dengan skema seperti kemarin, tentunya harapannya adalah Asnawi tampil tinggi, menopang Witan, kerjasama di sana, berkombinasi, bisa membuka pertahanan. Tidak terjadi. Oleh karenanya ada approach yang berbeda ya di babak kedua. Approach yang berbeda. Ya, semoga terjawab abal-abal. Next, oh langsung kata-kata hari ini Kak, setelah kekalahan kita, mental kita harus gimana sih Kak? Kata-kata hari ini tentunya adalah terus support tim kita, itu yang terpenting ya. Jangan ada satu hasil minor kemudian kita lupa begitu banyak hal positif yang sudah terjadi, perjalanan yang luar biasa, terus terjaga mimpi kita bahkan hingga saat ini dengan rapatnya poin. Tentunya kita harus positif, di grup C masih ada kesempatan untuk setidaknya mengunci peringkat keempat gitu kan. Jadi ya itu dia kata-kata hari ini. Iya, terus support jangan amnesia. Iya, betul. Tadi terima kasih Sama-sama. analisnya yang keren banget, sehat terus dan sukses terus. Oke, Karba. Sportifiers, kami pamit dulu. Kartika Beliana mewakili Kak Adi serta semua tim Sportify pamit. Sampai jumpa, bye-bye.